channel Dinda Life Story. Kali ini lagi-lagi kita mau sedikit membahas tentang bunny. Iya, tentang bunny. Karena banyak dari customer kita juga itu terus bertanya gitu. Mereka berulang-ulang kali memelihara bunny, terlebih bunny yang masih kecil. Itu tapi sayangnya nggak bertahan lama. Nah, di kesempatan kali ini kita mau kembali edukasi sedikit untuk treatment bunny yang masih kecil, usianya masih kecil, usia 2 bulan, 3 bulan. Itu memang harus ekstra. Iya. Kenapa? Karena bunny yang masih muda, masih kecil, itu memang makanannya nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi bunny yang masih usia-usia muda, masih kecil-kecil kayak begini tuh, makanan pasti dan pokok yang harus mereka makan setiap hari itu hanya boleh apa dek? Boleh Ini namanya? makanan rumput. Ya, rumput atau hay, rumput kering atau hay, Iya, sama dan ini. pelet. Itu membantu supaya dia cepat gemuk, cepat stabil gitu, berat badannya naik-naik terus, nggak turun-turun. Dan kalau hay, rumput kering itu memang harus dimakan setiap hari, dan makanan utamanya memang itu. Iya. Kalau misalnya tidak ada hay kayak di desa-desa gitu atau di farm, di peternakan, itu kebanyakan petani memang peternak itu memang nggak memberikan hay yang seperti kita beli udah pakan di kota-kota gitu ya. Kalau di sana memang makan rumput, tapi rumputnya pun itu harus sudah melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kadar airnya itu berkurang. Karena kalau untuk rabbit ini, untuk bunny, baby bunny itu mereka memang tidak boleh makan rumput-rumput segar atau sayuran segar yang masih basah. Ini juga belum boleh nih kalau usia-usia 2-3 bulan ini belum boleh loh makan seperti wortel atau dikasih sayuran-sayuran yang segar, itu memang belum boleh. Karena pencernaan mereka itu masih sangat-sangat rentan banget. Ini yang berulang kali, udah kok bener nggak nih dikasih makan rumput kering atau ada tambahan sayuran yang lain yang basah yang sengaja dikasih setiap harinya. Oh iya, katanya anaknya suka kasih wortel, katanya anaknya suka kasih kangkung. Oh lupa, kemarin mbaknya kasih kangkung kebanyakan. Ya kangkung, ya udah kembung. Untuk penanganannya sendiri nih, misalnya kita terlanjur kasih, terus tiba-tiba nanti bunny-nya sakit. Ya kebanyakan begitu, bunny-nya setelah makan sayur keesokan harinya terus katanya ini kenapa ya, diare. Tandanya pupnya tuh basah, nggak seperti biasa. Nih kalau biasa kan kayak pup kambing ya, tapi lebih kecil gitu, kayak apa sih? Kayak choco chips. Nah itu kalau normal seperti itu, kering kayak choco chips, tidak berair. Nah kalau sudah berair atau cenderung kayak udah diare gitu, major gitu, ya kita memang harus waspada. Tapi untuk pertama jangan ikut-ikutan panik dulu. Kita langsung cari solusi, yaitu mengobati bunny yang sakit. Yang kita sediain selalu di rumah itu, kalau udah pelihara bunny ini harus ada jamu. Mana deh yang jamu? Mana mbok jamu? Kita pakai biobik ini. Ini bisa kita campurkan di air minumnya. Itu untuk booster supaya dia nafsu makannya bagus. Terus setiap hari bisa kita kasih. Apalagi kalau misalnya nafsu makannya lagi ya oke gitu ya, kita boleh campurin. Kita juga perlu memberikan vitamin. Vitamin C itu penting banget. Tapi nggak sembarangan vitamin C, karena kalau kita lalai sedikit, kelebihan sedikit, atau dosisnya nggak tepat, itu juga nanti takutnya malah mengganggu pencernaannya dia, kesehatannya dia. Jadi di sini kita juga berikan vitamin C khusus untuk kelinci atau binatang-binatang kecil, small animals. Kayak kita pakai vitamin C ini nih, natural pet. Yang murah
rasa cherry. Nah, ini bentuknya itu kan kapsul ya. Jadi kita biasa pakainya, memberikannya dengan cara dicampurkan ke makanannya. Ya. Soalnya kadang kalau kita campurkan ke minuman, jadinya mereka kurang doyan minumnya. Jadi mungkin ada rasa-rasa apanya gitu ya. Untuk menjaga kesehatannya, kita juga baiknya memberikan rutin. Atau misalnya nih kan kita adopsi rabbit dari farm mana atau dari tempat mana yang kita tidak tahu kebersihan kandangnya di tempat asalnya atau bagaimana makanannya gitu kan. Kadang-kadang ada apa ya, parasit yang rentan lah untuk binatang-binatang seperti Bunny ini. Kita perlu sediakan obat cacing karena di tempat kita rutin kita kasih pet kita obat cacing ya, obat cacing. Di sini obat cacingnya bentuknya drops, jadi sudah ada takarannya juga. Ini juga bisa dipakai untuk small animals. Dan cara pemberiannya mudah banget. Jadi kita kayak pakai pipet atau pakai apa ya? Kayak suntikan itu loh. Udah ada takarannya. Biasanya untuk yang baby gini sih cukup 0,05 mili ya. Dosisnya untuk setengah kilo, kurang lebih setengah kiloan sih mereka beratnya. Next apa? Ya setengah kilo lebih lah. Next apa? Nah ini pemberian obat cacing ini biasanya kita ulang. Misalnya kita baru kasih sekali, nanti misalnya kita kasih di hari Senin depan bisa kita ulang lagi sekali. Lalu setelah itu nanti kita tunggu beberapa bulan lagi. Oke, satu lagi. Nih, kadang-kadang kita menemukan kok kayak kelinci saya kenapa matanya jadi sipit satu gitu atau nggak kebuka gitu. Kenapa ya? Oh, sakit mata. Nah, di kita juga selalu sedia nih karena yang namanya binatang juga kayak manusia ya. Kadang-kadang mereka sakit, kadang-kadang mereka flu, terkena cuaca dingin sedikit atau hujan sedikit atau basah sedikit gitu, tiba-tiba kena flu atau kena sakit mata, kena apa segala macam gitu. Kita selalu sedia obat tetes mata juga untuk animal kita di sini. Obat matanya seperti apa, Dek? Nih, kalau matanya sakit harus nanti kasihan. Iya. Kita pakai obat tetes mata untuk hewan. Ini juga banyak sih dijual ya. Jadi kita yang P3K kita untuk pets kita di sini, untuk rabbit kita di sini, untuk bunny kita di sini. Di antaranya ini tadi dan tetes mata ini. Kalau misalnya kita lihat ada kotoran atau apa yang menghalangi matanya untuk bisa melihat, kita bisa pakai kan obat tetes mata ini. Biasanya 1-2 tetes sudah cukup sih. Dan jangan dikasih Coca-Cola ya, jangan lah. Oh iya, satu lagi. Botol minum, air minum ini wajib ya. Pokoknya jangan sampai lupa kasih minum untuk bunny. Diusahakan itu airnya yang matang, yang sudah dimasak, bebas dari telur cacing atau bakteri atau parasit. Itu juga sangat mempengaruhi kesehatannya si bunny ini. Oh iya, kebetulan kita kali ini ditemani oleh bunny kita. Jenisnya apa ini? Fuzzy Loop. Fuzzy Loop ini bisa mudah sekali kita kenali dari nih bentuknya, anatominya. Kita bisa lihat dari bentuk telinganya. Telinganya kalau untuk bunny yang ada loopnya itu sudah pasti telinganya itu pasti ke bawah gitu. Jadi dia lucunya tuh di situ. Lalu apa? Kalau suka video aku, like and comment ya. Kepalanya tuh bulat, telinga ke bawah dan rambutnya, bulunya tuh halus sekali. Iya, halus banget. Tapi jangan lupa ya, mereka itu memang menggemaskan sekali, tapi kita harus tetap menjaga
supaya mereka itu bisa berada di tempat yang tenang, tidak terlalu ramai, karena mereka memang pada dasarnya tidak menyukai terlalu bising-bising gitu. Jadi seperti yang sudah-sudah, kalau misalnya kita di rumah ada pet lain, misalnya anjing atau kucing, itu ada baiknya kita kenalkan dulu pelan-pelan, jangan langsung misalnya kita taruh kandang kelincinya di tengah-tengah rumah terus dibiarkan digonggongi atau dimeong-meongin sama kucing atau anjing kita. Jangan lupa juga berikan kandang yang manusiawi. Istilahnya mereka ini termasuk salah satu jenis kelinci yang paling menyukai kebersihan. Jadi sudah pasti harus rajin bersihkan kandang mereka. Itu paling enggak 2 hari sekali. Itu harus kita bersihkan semua karena mereka sangat suka sekali lihat tempatnya bersih, nggak suka berantakan. Dan kalau udah berantakan, mereka biasanya itu jadi misbehavior gitu. Jadi nggak mau makannya kurang nafsu, terus kayak jadi nggak happy, diem aja, kayak gitu. Dan satu lagi, untuk memelihara bunny kita juga harus sediakan tempat yang layak untuk mereka, yaitu tempat yang bisa buat mereka bermain sesuka hati. Misalnya kita di rumah atau di dalam rumah kandangnya tidak terlalu luas atau tidak terlalu memungkinkan untuk mereka berlari-larian kesana kemari, itu nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi jangan lupa misalnya di siang hari atau pagi hari itu ajakin main keluar, misalnya kayak ke taman atau ke teras, supaya mereka bisa nggak stres ya, dan mereka bisa explore kesana kemari, karena ini memang sukanya loncat-loncatan seperti kelinci pada umumnya. Teman-teman jangan lupa ajak mainin bunny-nya ya, yang di tempat luas, yang dia akan bisa lari lebih kita kejar. Nanti dia akan bisa lari soalnya dia main-main. Oke, demikian kali ini bahasan kita tentang kelinci. Yang kemarin banyak pertanyaan karena kok memang susah banget kelinci, bla bla bla, mati lagi apa segala macam. Adalah kebutuhan dasar untuk mereka supaya mereka bisa hidup lama, supaya mereka bisa happy, supaya mereka bisa nyaman